Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita mau beriman. Apakah bisa sendirian? Ini sesuatu yang sangat penting, mempunyai bapa rohani atau ibu rohani, boleh juga. Mempunyai orang yang saya bisa membuka hatiku sepenuhnya di hadapannya dan mendengar nasihatnya. Bukan sesuatu yang ala psikoanalis atau macam itu, tetapi suatu kepercayaan bahwa melalui orang itu Tuhan akan bicara kepadaku. Apakah kita semua, bukan hanya imam atau biarawan-biarawati, mempunyai satu orang yang benar-benar bisa kita dekati untuk menyerahkan diri kita dan mendengar hal yang akan membina, menciptakan iman yang lebih utuh di dalam diri kita. Vincentius mengalami itu. Mengalami melalui Berulle, melalui yang François de Sales, melalui seorang dokter teologi yang Monsieur Duval, dan melalui pelbagai orang yang dia temu, dan sepanjang hidupnya dia menjadi orang yang mendampingi orang yang mau berkembang dalam iman. Ya, pikirkan Nyonya Gondi yang begitu merasa tidak akan bisa berkembang dalam iman kalau tidak ada Vincentius. Ya, keterlaluan tentu, tetapi toh ada sesuatu di situ. Tanpa Vincentius pasti ibu itu tidak akan mencapai iman yang begitu sempurna. Pikirlah Louise de Marillac yang berkat Vincentius keluar dari suatu iman yang sempit, yang penuh kecemasan, dan bisa bernapas. Ingat akan semua orang yang ikut retret di Saint-Lazare. Kalau kita membaca surat-surat yang mereka kirim kepada Vincentius, luar biasa. Apa yang kata mereka? Aku sudah menjadi orang baru karena aku merasa diterima, merasa bahwa Monsieur Vincent mau mendengar aku. Orang yang kadang-kadang sangat jelek hidupnya dulu, dan hanya dari kontak dengan Vincentius dan dengan romo-romo lain dari yang kongregasi misi yang ada di Saint-Lazare, yang ada di Genoa di Italia, yang ada di Roma, yang di mana saja, yang kalau ikut retret kadang-kadang mereka dipaksa ikut retret. Imam-imam uskup setempat berkata, ayo kamu semua retret, dan mereka datang dengan tertawa-tawa, yang berkata apa gunanya, dan merasa beban. Dan sesudah itu karena diterima, karena tidak dituntut menjadi apa saja, tetapi diterima seperti adaannya, mereka berubah. Ini pengalaman saya pribadi. Saya bisa memberi suatu daftar dari orang yang menerima aku. Pertama, ya orang tua saya, mama saya tentu, tetapi sesudah itu pastor yang menjadi pastor untuk novisiat, yang orang yang sangat luar biasa.
spiritualitasnya terbuka. Saya datang tidak pernah masuk sekolah Katolik, saya selalu dalam dunia laik, dunia yang kadang-kadang sedikit anti gereja, dan tiba-tiba temu dengan orang lain yang bukan suruh saya menutup diri, tetapi sebaliknya membuka diri. Sesudah itu temu dengan seorang pastor yang sangat aktif, seorang projo, sangat aktif untuk mendampingi orang-orang kaum buruh di Paris, dan saya bisa tambah sampai di Vietnam temu dengan seorang pastor CM yang begitu dekat dengan umat di pegunungan sehingga dia membina saya. Diteruskan waktu di Kalimantan Barat dengan seorang pastor Montfortan yang begitu dedikasinya untuk mendampingi kaum Chongwa, kaum Daya, sampai dia belajar bahasa mereka. Dan seterusnya, setiap tahap dari hidup saya bisa temu karena Tuhan menempatkan orang itu di jalan saya. Dan dengan demikian bisa setiap kali lebih berkembang dalam iman dan dalam pelayanan saya. Saya seringkali memang mengabaikan banyak dari contoh mereka, dari nasihat mereka. Seringkali memang saya lemah, tetapi toh setiap kali Tuhan menempatkan orang untuk menolong aku. Ini kisah dari Vincentius, kisah dari kita semua. Coba kita memikirkan kembali semua orang yang diletakkan Tuhan pada jalan kita. Dan kalau sekarang merasa tidak ada, karena barangkali kita mau sendirian, mau aku sendiri yang putuskan, pasti akan temu. Kalau mau buka mata, pasti Tuhan sudah menyediakan orang. Dalam soal Vincentius sudah saya sebut tadi, dan setiap kali untuk lebih Vincentian dengan Beryl, tentunya dia mengerti begitu indah menjadi pastor. Dengan François de Sales, Franciscus dari Sales, dia mengerti bahwa bukan pastor saja, tetapi siapa saja yang mau membiarkan Tuhan kerja dalam hatinya, dari situasi apapun bisa. Maka dia keluar dari suatu spiritualitas yang barangkali sedikit terlalu intelektual, terlalu terkurung dalam hal-hal tertentu, untuk lebih luas. Monsieur Duval, doktor teologi, yang seringkali justru menentang sedikit Beryl supaya Vincentius lebih bebas, dan temu dengan Louis de Marillac. Dan kalau saya belajar sedikit, bukan saja Vincentius yang membina Louis, tetapi Louis juga memberi kepada Vincentius banyak untuk berkembang dalam spiritualitasnya. Kadang-kadang dengan krisis, itu juga harus berani menentang, ditantang. Ini yang suatu yang barangkali harus memikirkan kembali masa sekarang. Dulu setiap orang Katolik mempunyai bapa rohani.
Sekarang saya kira tidak ada lagi. Misalnya soal pengakuan dosa. Dulu selalu kepada Romo yang sama, karena mengharapkan bukan saja mengaku dosa tetapi dibina dengan Romo yang bisa melihat perkembangan, melihat apa ada maju atau tidak. Dan kalau pengakuan dosa hanya datang ke kamar pengakuan dosa, ya saya ini dosa saya, selesailah pastor, itu memang bukan pengakuan dosa. Untunglah sekarang seringkali, dan saya suka itu, pengakuan dosa tidak dengan orang berlutut dan pastor di belakang tirai, tetapi duduk bersama di sekeliling satu meja untuk bisa omong, untuk bisa ada pembinaan rohani. Barangkali inilah yang perlu Vincentius sangat menekankan, perlunya persiapan panjang untuk bisa mengaku dosa dengan bermutu, bukan hanya karena wajib atau karena ini ada pesta besar maka saya mengaku dosa untuk beres, tapi sebagai keperluan untuk didampingi, dibina. Dan dalam hal ini tentunya retret juga latihan ala Ignatius de Loyola misalnya, di mana selama 1 bulan mempelajari keadaan sendiri dulu, melihat bahwa pendosa tetapi dikasihi oleh Allah, dan sesudah itu mengosongkan diri dan siap mendengar apa tujuan dalam retret itu, bukan bersama tetapi masing-masing, dan diterima oleh satu pastor selalu yang sama untuk mendengar dan berbicara. Suatu caranya kalau hanya retret bersama, dengar konferensi, sesudah itu pulang ke kamar dan udahlah, tidak akan ada hasil. Tetapi perlu sungguh-sungguh suatu pendamping, suatu bapa rohani atau ibu rohani, bisa seorang sister, bisa seorang awam juga. Saya belajar banyak misalnya dari seorang pendeta Calvinis. Saya kerjasama dengan dia di Paris untuk ekumene dan mendengar pengalaman rohani orang itu yang punya istri yang sedikit kelainan jiwa, yang salah satu anaknya yang sudah membunuh diri karena putus asa. Mendengar bagaimana dia mengatasi semua itu, saya bujang yang tidak ada masalah keluarga, saya belajar banyak dari orang itu. Pokoknya dialog di mana kita mengosongkan hati kita di depan orang lain dengan penuh kepercayaan, mendengarnya bukan untuk taat begitu saja. Selalu saya tetapkan harus dengan sifat kritis, yaitu mempelajari apa yang maksudnya, apa dasarnya, apa relevannya untuk aku sendiri. Tetapi mempelajari itu secara positif, bukan untuk mengkritik dalam arti negatif, dia omong begitu tetapi dia tidak tahu, dan mengkritik karena saya yakin bahwa melalui dia Roh Kudus bicara kepadaku, maka saya mau menggali
apa yang dia sampaikan. Barangkali dia sendiri tidak sadar apa yang begitu dalam dia beri kepadaku. Semoga kita semua seperti Vincentius, seperti semua orang yang dipanggil Tuhan, menemukan orang-orang atau satu orang idealnya, tetapi boleh juga orang-orang yang akan bisa mendampingi kita dalam jalan iman, dalam jalan menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa kabar baik kepada orang lain. Saya tahu tidak gampang, apalagi sekarang dengan isolasi atau karantina, tetapi barangkali justru ada karantina, kita tidak terlalu sibuk, tidak terlalu pergi kemana-mana, dan itu kesempatan untuk belajar apakah ada orang yang bisa menjadi pendamping rohani saya dan menolong saya untuk berkembang.